Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, pendengar setia Dimensi Lain? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan berada dalam lindungannya. Malam ini, kita akan kembali menelusuri sebuah kisah yang tak terlupakan. Kisah yang mungkin, tak semua orang berani untuk mendengarnya. Tanpa berlama-lama, inilah kisahnya. Hujan turun tipis malam itu ketika Wira menutup warungnya lebih cepat dari biasa. Bau minyak goreng masih melekat di bajunya, bercampur dengan aroma tanah basah yang masuk dari celah pintu. Dagangannya sepi lagi. 3 hari berturut-turut hanya habis separuh. Kalau begini terus, kita bisa tutup bulan depan, gumamnya pelan. Di rumah kontrakan sempit itu, ia duduk di lantai, menatap uang receh yang disusunnya rapi. Tidak banyak. Hampir selalu kurang. Ketika ia sedang menghitung ulang, ketukan pintu terdengar. Tok. 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 Pelan. Terlalu pelan untuk tamu biasa. Saat pintu dibuka, seorang lelaki tua berdiri di depan. Rambutnya memutih, kulitnya kering seperti kayu lama. Matanya tajam, terlalu tajam untuk usia setua itu. "Kamu Wira?" tanyanya singkat. "Iya." "Bapak siapa?" Lelaki itu tidak menjawab. Ia melangkah masuk tanpa dipersilakan, duduk di kursi kayu yang sudah reot. "Aku dengar kamu butuh penglaris," katanya datar. Wira terdiam. "Kalau soal itu, saya nggak mau yang aneh-aneh, Pak." Lelaki tua itu tersenyum tipis. "Tenang. Tidak ada tumbal. Tidak ada darah. Kami tidak membunuh siapapun." Kata kami membuat Wira merinding. "Lalu gantinya apa?" tanya Wira hati-hati. "Hanya satu hal," jawabnya. "Kesediaanmu untuk duduk sendirian dan mendengarkan." Ritual itu dilakukan 3 malam kemudian. Tidak ada sesajen aneh. Tidak ada kepala hewan. Hanya lilin putih, baskom air, dan selembar kain hitam yang harus dikenakan Wira menutup mata. "Jangan takut," kata lelaki tua itu. "Kalau kamu takut, ritualnya gagal." Wira duduk bersila di ruang tengah. Lampu dimatikan. Hanya nyala lilin yang bergetar pelan. "Ucapkan ini," katanya sambil mengajarkan mantra singkat. Kalimatnya pendek, asing, tapi tidak terdengar jahat. Wira mengikutinya. Saat mantra selesai, suasana berubah. Udara terasa lebih berat. Seperti ada sesuatu yang berdiri tepat di depannya. "Kamu dengar apa?" tanya lelaki itu. "Tidak, apa-apa," jawab Wira ragu. "Bagus," katanya. "Berarti dia mendengarmu." "Siapa dia?" Wira memberanikan diri bertanya. "Penjaga," jawabnya singkat. "Dia tidak mengambil nyawa." "Lalu apa yang dia ambil?" Lelaki itu terdiam sejenak. "Nanti kamu tahu." Setelah ritual selesai, lilin padam sendiri. Lelaki tua itu berdiri dan pergi tanpa pamit. Malam itu, Wira tidak bermimpi apa-apa. Tapi ketika bangun, dadanya terasa kosong. Bukan sakit. Bukan sedih. Hanya hampa. Hari berikutnya, warung Wira penuh. Orang-orang datang silih berganti. Bahkan mereka yang biasanya lewat begitu saja kini berhenti. "Rasanya kok beda ya sekarang?" kata seorang pembeli. Wira tersenyum canggung. "Mungkin lagi hoki." Uang masuk deras. Dalam 2 hari, hasilnya melebihi seminggu biasanya. Tapi bersamaan dengan itu,
sesuatu yang lain ikut datang. Setiap malam, saat Wira bercermin, bayangannya seperti terlambat bergerak. Saat ia tersenyum, pantulan di kaca diam sesaat. "Capek kali ya?" katanya pada diri sendiri. Namun pada malam ketiga, ia mendengar bisikan dari dapur. "Kosong." Satu kata. Pelan. Jelas. Wira berdiri kaku. Siapa di situ? Tidak ada jawaban. Tapi bisikan itu muncul lagi, kali ini dari belakangnya. Kosong. Dadanya kembali terasa hampa. Bukan takut. Bukan panik. Hanya dorongan aneh untuk duduk dan berhenti bergerak. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Wira berpikir, kalau aku mati sekarang, mungkin tidak apa-apa. Dan pikiran itu tidak membuatnya sedih. Wira mulai menyadari ada yang berubah dalam caranya berpikir. Bukan karena ia sedih. Bukan karena hidupnya memburuk. Justru sebaliknya, uangnya cukup, warungnya ramai, dan hutangnya mulai terbayar. Tapi setiap kali ia sendirian, pikirannya seperti ditarik ke satu arah yang sama. Ke arah berhenti. Suatu malam, saat mencuci pisau dapur, tangannya berhenti bergerak. Air mengalir terus, membasahi lantai. Pisau itu terasa dingin, berat, dan meyakinkan. Kalau sekarang, selesai, pikirnya. Wira tersentak. Ia menjatuhkan pisau itu ke bak cuci. Kenapa aku mikir begitu? Gumamnya, napasnya memburu. Di kamar, ia duduk di tepi ranjang, menatap dinding kosong. Tidak ada suara. Tidak ada bayangan. Tapi dorongan itu kembali datang, lebih lembut, lebih halus. Capek ya hidup begini? Berhenti sebentar saja. Wira menutup telinganya. Ini bukan aku, katanya pelan. Aku nggak pernah mikir kayak gini. Namun perasaan hampa di dadanya justru semakin lebar. Seperti lubang yang pelan-pelan mengisap isi dirinya. Ia teringat kata-kata lelaki tua itu, dia tidak mengambil nyawa. Kalau bukan nyawa, Wira menghela napas panjang. Lalu apa? Wira akhirnya kembali mencari lelaki tua itu. Ia bertanya ke sana kemari, hingga seorang pedagang lama menatapnya dengan wajah pucat. Kamu ikut ritual itu? Ya, bisiknya. Bapak tahu? Tanya Wira cepat. Pedagang itu menggeleng. Aku cuma tahu satu orang yang pernah. Sekarang dia, beda. Beda bagaimana? Masih hidup, katanya lirih. Tapi seperti orang yang lupa kenapa dia bangun setiap pagi. Petunjuk itu membawa Wira ke sebuah rumah kecil di pinggir desa. Seorang pria kurus duduk di teras, menatap kosong ke jalan. Kamu siapa? Tanya pria itu tanpa menoleh. Aku, sama seperti kamu, jawab Wira pelan. Pria itu tertawa singkat. Kalau begitu, kamu datang terlambat. Ritual itu apa sebenarnya? Tanya Wira. Pria itu menoleh. Matanya cekung, tapi tidak gila. Hanya kosong. Dia tidak minta tumbal, katanya. Dia cuma menunggu. Menunggu apa? Manusia yang sudah tidak ingin hidup, tapi belum mati. Wira menelan ludah. Untuk apa? Untuk dipakai, jawabnya singkat. Tubuh kosong itu tempat yang sempurna. Malam itu, Wira duduk sendirian di ruang tamunya. Lilin yang sama seperti ritual pertama ia nyalakan kembali. Tidak ada mantra. Tidak ada panggilan. Tapi ia tahu, sesuatu sudah datang. Udara terasa lebih berat dari biasanya.
Aku tahu kamu di sini, kata Wira pelan. Tidak ada suara, tapi rasa dingin merambat di punggungnya. Kamu tidak membunuh, lanjut Wira. Karena kamu tidak boleh. Bayangan di dinding bergerak pelan, tidak mengikuti arah api lilin. Kamu cuma menunggu aku kosong, katanya lagi. Bisikan itu akhirnya muncul. Tepat di telinganya. Kami tidak mengambil apapun. Lalu kenapa aku ingin mati? Tanya Wira dengan suara bergetar. Karena itu caramu menyerahkan diri. Wira memejamkan mata. Untuk sesaat, dorongan itu kembali kuat. Sangat kuat. Menenangkan. Berhenti saja. Tidak perlu melawan. Air mata mengalir, bukan karena sedih, tapi karena ia masih ingin merasa sesuatu. Aku masih hidup, bisiknya. Dan aku masih ingin memilih. Untuk pertama kalinya, bisikan itu terdiam. Namun Wira tahu, penjaga itu belum pergi. Ia hanya menunggu tubuhnya benar-benar kosong. Wira tidak langsung jatuh. Tidak juga sembuh. Ia hanya berubah. Pelanggan masih datang, uang masih mengalir, tapi wajahnya makin jarang bereaksi. Senyum muncul tanpa niat. Tawa keluar tanpa alasan. Orang-orang mulai menyadarinya. Kamu sakit? Tanya Sari, tetangga kontrakan, suatu sore. Enggak, jawab Wira cepat. Terlalu cepat. Kok mata kamu kayak orang gak tidur berhari-hari? Wira menunduk. Cuma capek. Padahal ia tidur. Setiap malam. Tapi bangun dengan rasa yang sama, seperti baru saja meninggalkan sesuatu yang penting, tapi tidak tahu apa. Suatu malam, ia duduk di warung yang sudah tutup, menatap kursi kosong di depannya. Kursi itu bergeser pelan. Sangat pelan. Wira tidak kaget. Kamu mulai terbiasa, bisik suara itu dari sudut ruangan. Aku nggak minta ini, kata Wira pelan. Kamu mengizinkan kami masuk. Aku cuma minta daganganku laku. Dan kami memberimu ruang. Kata ruang itu membuat dada Wira terasa semakin kosong. Seperti ada bagian dirinya yang dipindahkan sedikit demi sedikit. Keesokan harinya, ia lupa menutup warung. Lupa makan. Lupa menelepon ibunya. Hal-hal kecil yang dulu berarti, kini terasa tidak penting. Dan itu yang paling menakutkan. Dorongan itu kini tidak datang tiba-tiba. Ia datang seperti saran. Saat Wira berdiri di pinggir jembatan, suara itu muncul lembut. Tenang saja. Airnya dingin. Cepat. Wira memejamkan mata. Angin malam menerpa wajahnya. Tidak ada rasa takut. Tidak ada panik. Hanya rasa lega yang hampir menyenangkan. Kalau aku pergi, gumamnya, semua selesai. Tidak. Baru dimulai. Wira membuka mata. Ia mundur selangkah. Aku bukan tubuh kosong, katanya, lebih pada dirinya sendiri. Kamu sudah hampir. Ia pulang dengan langkah berat. Di rumah, ia duduk di depan cermin. Bayangannya tersenyum lebih dulu. Kamu siapa? Tanya Wira. Bayangan itu tidak menjawab. Tapi matanya, bukan mata Wira. Untuk pertama kalinya, Wira merasa marah. Aku masih di sini, teriaknya. Cermin retak kecil di sudutnya. Bayangan itu menghilang. Namun suara itu berbisik terakhir malam itu. Kemarahanmu adalah sisa terakhirmu. Wira jatuh sakit. Bukan demam. Bukan flu.
Dokter hanya menggeleng. Secara fisik, kamu sehat. Lalu kenapa saya ngerasa habis? Tanya Wira. Dokter itu terdiam. Mungkin kamu perlu istirahat. Atau bicara dengan seseorang. Wira tertawa hambar. Kalau yang bicara sama saya, bukan orang? Malam itu, penjaga datang lebih dekat. Tidak berbentuk. Tidak bersuara keras. Hanya rasa hadir yang memenuhi ruangan. Kamu lelah? Katanya. Iya, jawab Wira jujur. Serahkan saja. Kalau aku menyerah, apa yang terjadi? Kamu akan tenang. Dan kami akan memakai sisanya. Wira menutup mata. Ia membayangkan ibunya. Warung kecilnya. Hujan sore yang biasa ia keluhkan. Hal-hal sederhana. Hal-hal yang dulu ia anggap remeh. Aku masih ingin hidup, katanya pelan, nyaris tak terdengar. Sunyi. Untuk sesaat, tidak ada apa-apa. Lalu suara itu menjauh. Kami menunggu. Wira terjatuh di lantai, terisak tanpa suara. Ia sadar kini. Melawan bukan berarti menang. Kadang, melawan hanya soal menunda kekosongan. Penjaga tidak datang malam itu. Dan justru itulah yang membuat Wira gelisah. Tidak ada bisikan. Tidak ada tekanan di dada. Tidak ada bayangan di dinding. Sunyi yang aneh, seperti rumah yang ditinggal pemiliknya terlalu lama. Wira duduk di lantai, menatap lilin yang belum dinyalakan. Tangannya gemetar. Kamu di mana? Tanyanya pelan. Tidak ada jawaban. Namun ketika ia berdiri untuk mengambil air, suara itu muncul, bukan dari telinganya, tapi dari dalam kepalanya. Kami memberimu pilihan. Wira terdiam. Pilihan apa? Kamu bisa tetap hidup, seperti ini. Seperti apa? Kosong. Tanpa rasa. Tanpa dorongan. Tanpa rasa sakit. Wira mengingat hari-hari terakhirnya. Ia memang tidak terlalu menderita. Tidak bahagia, tapi juga tidak hancur. Kau akan tetap bernapas, lanjut suara itu, dan kami akan meminjam sisanya. Kalau aku menolak, dorongan itu akan kembali. Lebih kuat. Wira terduduk. Jadi ini ancaman. Ini keseimbangan. Wira tertawa pendek. Kamu tidak membunuh, tapi memaksa orang menyerah. Menyerah adalah keputusan manusia. Untuk pertama kalinya, Wira sadar. Penjaga itu bukan kejam. Ia hanya sabar. Dan kesabaran itu jauh lebih berbahaya. Wira keluar rumah sebelum subuh. Ia berjalan tanpa tujuan, menyusuri jalan yang masih basah oleh embun. Di kepalanya, suara itu tetap ada, tenang, tidak mendesak. Kami tidak terburu-buru. Ia berhenti di depan warungnya sendiri. Pintu kayu itu tampak asing, seolah bukan miliknya lagi. Aku mau tahu satu hal, kata Wira lirih. Kenapa manusia? Kami pernah seperti kalian. Kalian mati? Tidak semua. Lalu kenapa butuh tubuh? Karena kami kehilangan arah. Jawaban itu membuat Wira merinding. Jadi aku cuma wadah? Wadah yang berjalan. Yang bisa berbicara. Yang bisa diterima. Wira menghela napas panjang. Kalau aku menyerah, aku masih aku? Sunyi cukup lama. Tidak sepenuhnya. Wira tersenyum pahit.
Berarti aku mati juga. Kematianmu tidak tercatat. Ia teringat pria kurus di teras rumah pinggir desa itu. Masih hidup, tapi tidak benar-benar ada. Kalau aku mati saja, apa kamu kalah? Tanya Wira. Kami tidak boleh membunuh. Jadi satu-satunya cara kamu masuk, adalah aku membuka pintu. Benar. Wira menutup mata. Untuk pertama kalinya, ia memahami ritual itu sepenuhnya. Ritual itu tidak mencari korban. Ia mencari kesediaan. Malam itu, Wira menyalakan lilin. Ia duduk di tempat yang sama seperti ritual pertama. Ruangan gelap. Hening. Tidak ada mantra. Kamu di sini? Tanyanya. Selalu. Aku mau kamu dengar, kata Wira tenang. Aku capek. Aku hampir menyerah. Itu wajar. Tapi aku masih ingin memilih. Sunyi. Api lilin bergetar. Pilihanmu apa? Wira membuka matanya. Aku tidak akan bunuh diri. Tapi aku juga tidak akan menyerahkan diriku. Itu bukan pilihan yang lengkap. Mungkin, jawab Wira. Tapi itu pilihanku. Dorongan itu datang. Kuat. Menekan. Seperti gelombang. Wira menahan napas. Tangannya mencengkeram lantai. Air mata jatuh, bukan karena takut, tapi karena bertahan. Aku masih merasa, bisiknya. Dan selama aku masih merasa, aku bukan tubuh kosong. Lilin padam. Ruangan terasa kosong. Benar-benar kosong. Tidak ada penjaga. Tidak ada bisikan. Hanya Wira, yang terengah, hidup, dan sangat lelah. Namun jauh di dalam dirinya, ia tahu satu hal. Penjaga tidak pergi. Ia hanya menunggu. Sampai pintu itu dibuka lagi. Hari-hari setelah malam itu berjalan aneh. Tidak ada bisikan. Tidak ada bayangan. Tidak ada dorongan tiba-tiba untuk berhenti hidup. Tapi bersamaan dengan itu, warung Wira kembali sepi. Pelanggan yang dulu datang tanpa alasan, kini menghilang satu persatu. Dagangan sering tersisa. Uang kembali pas-pasan. Seolah ada tangan tak terlihat yang menarik kembali semua yang pernah diberikan. Mas, kok sekarang sepi lagi? Tanya seorang pelanggan lama. Wira tersenyum tipis. Mungkin memang segini rezekinya. Ia mengucapkannya tanpa pahit. Tanpa marah. Tapi ada rasa lain yang tumbuh, lelah yang jujur. Malam-malamnya diisi mimpi ganjil. Ia bermimpi berdiri di ruangan kosong, dengan pintu besar di depannya. Pintu itu tidak diketuk. Tidak dipaksa. Hanya dibiarkan terbuka sedikit. Dan setiap kali ia mendekat, ia terbangun dengan napas terengah. Aku sudah menolak, gumamnya suatu malam. Kenapa kamu masih di sini? Tidak ada jawaban. Namun ia tahu, keheningan itu bukan tanda pergi. Itu tanda menunggu. Wira kembali bertemu pria kurus di pinggir desa. Pria itu kini lebih pendiam dari sebelumnya. Tatapannya kosong, tapi tubuhnya masih bergerak seperti manusia biasa. Kamu kelihatan beda, kata pria itu tiba-tiba. Aku menolak, jawab Wira. Pria itu tersenyum samar. Berarti kamu masih beruntung. Kenapa kamu gak melawan? Aku capek, katanya jujur. Dan capek itu rasanya damai. Wira menelan ludah. Kamu tahu dia pakai tubuhmu. Aku tahu, jawabnya datar.
Tapi aku nggak perlu mikir apa-apa lagi. Wira ingin berkata lebih. Ingin menarik pria itu kembali. Tapi ia sadar, yang di depannya bukan orang yang bisa diselamatkan. Ia pulang dengan perasaan berat. Penjaga tidak selalu datang sebagai teror. Kadang ia datang sebagai kelegaan. Dan itu membuat Wira takut. Bukan pada penjaga, tapi pada dirinya sendiri. Malam itu, dorongan itu datang kembali. Tidak sekuat dulu. Tidak memaksa. Hanya pengingat. Kamu bisa berhenti kapan saja. Wira duduk di lantai, memeluk lutut. Aku tahu. Kami tidak marah. Aku juga tidak, jawab Wira pelan. Ia sadar kini, perlawanan bukan tentang mengusir penjaga. Perlawanan adalah menjaga diri tetap penuh, meski sedikit. Ia mulai melakukan hal-hal kecil. Menyapa pelanggan walau sepi. Menyiram tanaman depan warung. Menelepon ibunya tanpa alasan penting. Hal-hal sederhana yang membuatnya merasa hadir. Dorongan itu tidak hilang. Tapi setiap kali datang, Wira menyadari sesuatu. Penjaga hanya bisa masuk jika ia berhenti peduli. Selama ia masih peduli, sedikit saja. Tubuhnya bukan ruang kosong. Namun jauh di dalam dirinya, Wira tahu kebenaran terakhir. Ia tidak menang. Ia hanya belum kalah. Dan di dunia seperti ini, itu sudah lebih dari cukup. Wira belajar hidup berdampingan dengan kehadiran yang tak pernah benar-benar pergi. Ia tidak lagi berharap penjaga menghilang. Harapan itu terlalu besar. Terlalu melelahkan. Yang ia jaga sekarang hanya satu hal, kesadaran bahwa tubuh ini masih miliknya. Suatu malam, saat hujan turun pelan, suara itu kembali muncul. Kamu masih bertahan. Iya, jawab Wira lirih. Aku masih di sini. Kenapa? Pertanyaan itu tidak terdengar mengejek. Justru, penasaran. Wira berpikir sejenak. Karena aku masih bisa merasa capek. Capek itu menyakitkan. Tapi itu tanda aku hidup. Sunyi. Penjaga tidak membalas. Untuk pertama kalinya, Wira merasakan jarak. Bukan kemenangan, lebih seperti ruang kecil yang berhasil ia pertahankan. Ia menyadari sesuatu yang sederhana tapi kejam. Penjaga tidak bisa mengambil tubuh yang masih diisi oleh keinginan sekecil apapun. Keinginan untuk bangun. Keinginan untuk menunggu pagi. Keinginan untuk tetap bernapas meski tanpa alasan besar. Tubuh kosong bukan soal kematian. Ia soal menyerah sepenuhnya. Dan malam itu, Wira memilih untuk tetap setengah penuh, meski rapuh. Beberapa bulan berlalu. Wira mendengar kabar tentang orang lain. Pedagang baru yang tiba-tiba laris. Wajahnya sering kosong. Tatapannya terlalu jauh. Wira tidak mendekat. Ia tahu, tidak semua orang ingin diselamatkan. Suatu sore, ia menemukan lilin putih di depan pintu warungnya. Tidak menyala. Tidak ada siapa-siapa. Ia menatapnya lama. Aku sudah bilang tidak, katanya pelan. Tidak ada jawaban. Tapi ia tahu, ritual itu tidak berhenti pada satu orang. Tidak berhenti pada satu desa. Ritual itu berpindah, seperti bisikan. Seperti tawaran yang terdengar masuk akal bagi orang-orang yang lelah. Penglaris tanpa tumbal. Kekayaan tanpa darah. Harga yang tidak disebutkan. Wira mematikan lampu warung lebih awal malam itu. Ia pulang dengan langkah berat, tapi mantap. Ia sadar kini.
Penjaga bukan iblis yang harus dilawan. Ia adalah cermin bagi manusia yang sudah terlalu kosong. Dan selama masih ada yang ingin berhenti merasa, ritual itu akan selalu menemukan jalan. Malam terakhir dalam cerita ini datang tanpa tanda. Tidak ada bisikan. Tidak ada bayangan. Tidak ada dorongan. Wira duduk sendirian, minum teh hangat yang rasanya biasa saja. Hujan turun di luar. Jalanan sepi. Jika suatu hari kamu benar-benar lelah, suara itu akhirnya muncul. Sangat jauh, kami akan tetap di sini. Wira mengangguk pelan. Aku tahu. Dan jika kamu membuka pintu, aku tahu, potong Wira lembut. Ia menatap cangkirnya. Uap tipis naik lalu menghilang. Aku mungkin akan kalah suatu hari, katanya jujur. Tapi bukan malam ini. Sunyi menyelimuti ruangan. Tidak ada perpisahan. Tidak ada janji. Hanya kesadaran sederhana. Selama manusia masih mau bertahan, bahkan tanpa harapan besar, tidak ada tubuh yang benar-benar kosong. Di luar, hujan berhenti. Wira berdiri, mematikan lampu, dan masuk ke kamar. Ia berbaring, memejamkan mata. Dan untuk pertama kalinya sejak ritual itu dimulai, ia tidur, tanpa didengarkan siapapun. Namun jauh di tempat lain, seseorang menyalakan lilin putih, dan mulai duduk sendirian. Terima kasih telah menyimak cerita malam ini. Jangan lupa untuk subscribe, agar kalian tidak tertinggal kisah-kisah menarik lainnya di dimensi lain. Saran dan kritik dari kalian sangat berarti, agar perjalanan kita di dunia misteri ini bisa terus menjadi lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Di dimensi lain.